Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul zaman. Allah sangat indah dan mencintai keindahan. Kawan-kawan sekalian, ketika berbicara budaya, terus orang bertanya tentang budaya. Kali ini aku dapat jawaban dari beberapa orang. Ini sebetulnya bukan sekali kemarin, tapi diingatkan, ada info ke saya. Apa betul aku pernah main di sinetron Inohong di Bojonegoro? Ya, karena saya waktu Inohong Bojonegoro masih kecil, jadi ingat-ingat lupa. Saya juga sebetulnya jarang lihat Aki di situ. Betul kan? Betul. Aki itu adalah pemain sinetron Bojonegoro, tapi tidak full. Ya, tidak full. Kenapa tidak full? Karena terbatas oleh tugas-tugas. Jadi Aki masuk ke berbagai elemen kehidupan itu bukan ingin menjadi sesuatu. Misalnya, Aki selalu berkecimpung di lembaga keagamaan. Bukan berarti Aki ingin jadi ulama atau jadi ustadz, bukan. Kemudian Aki berkecimpung di kebudayaan, ingin jadi budayawan? Oh tidak. Ingin jadi artis? Tidak. Ya kalau kejadian ya memang betul. Tapi sebetulnya kan Aki kata Kang Ading, kata siapa itu adalah bisa jadi tenar. Tapi Aki terlalu mencintai pegawai negeri. Sedangkan Aki itu adalah melaksanakan tugas sebagai penmot, penerangan motivasi BKKBN. Perlamanya di Jawa Barat dari mulai 86 sampai 92 kan begitu. Nah, itu apa? Jadi Aki ingin meletakkan cita-cita BKKBN, yaitu tentang 3 dimensi program. Dimensi yang pertama adalah dimensi perluasan jangkauan. Yang kedua adalah dimensi pembinaan. Dan apabila CU Perpus sudah 65% ke atas, sudah mulai melembaga, maka kita itu adalah pelembagaan pembudayaan. Jadi KB harus jadi kehidupan sehari-hari, way of life. KB harus menjadi bagian dari kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Makanya itu kan Aki datang ke Asep Sunandar ya dengan Kang Deddy Rosida membuat lagu, kemudian melembaga sampai sekarang. Itu tugasnya Penmot. Sebab 3 yang membantu kita saat itu yang paling tenar adalah ulama, seniman, dan wartawan. Itu jadi tujuannya. Nah, sedangkan Inohong di Bojonegoro itu adalah filosofi Sunda yang dalam sekali. Banyak kan pemainnya. Itu terutama Kang Soma itu kan kepala sekolah tuh di Katapang ya. Ceheni atau Iroh itu adalah menantu Kang Ading dari putranya yang paling besar ya. Kemudian Ceeha itu adalah Ida Rosida, yaitu putranya Mang Koko. Tatang Benyamin juga ikut di situ. Termasuk Kang Aat Suratin, seorang teater ulung ya, dia jadi sutradara di situ. Itu Kang Ading sendiri adalah nama aslinya adalah Rahmatullah Ading Afandi. Rahmatullah Ading Afandi itu adalah seorang direksi perkebunan di Subang. Direksi apa? Direksi perkebunan di Subang. Subang kan perkebunan karet, begitu kan banyak itu dan lain sebagainya ya. Di sana pensiun Kang Ading tetap sebagai budayawan. Lagu-lagunya banyak. Itu lagu Hamdan li Rabbil Alamin itu ciptaan rumpakannya Kang Ading. Walaupun aransemennya Mang Koko, teman satu angkatan gitu ya. Hebat. Nah, Inohong di Bojonegoro itu ingin menggambarkan ya Kang Ading dengan Ceine istrinya, itu orang Garut Ceinenya. Ingin menggambarkan
bahwa bagaimana sombongnya, bagaimana berkuasanya penguasa. Disebutlah Inohong. Inohong itu kan pembesar. Inohong itu adalah penggede atau tokoh lah begitu ya. Bisa tokoh pemerintahan, bisa tokoh kemasyarakatan. Inohong itu. Di Bojong Rangkong, Bojong Rangkongnya nggak ada. Di mana ada Bojong Rangkong? Ada juga Bojong Soang. Ada juga Bojong Gede gitu ya. Itu ciptaan Kang Ading. Ya, Aat Suratin sebagai sutradaranya. Nah, Kang Ading itu memperlihatkan betapa sakit hatinya di bawah Walana, kan perkebunan mah semuanya dipegang oleh Walana. Kemudian yang jadi administratur di perkebunan teh orang kita, tapi salah ngomong gitu. Cek Kang Ading teh gitulah. Ya ngobrol dengan Aki. Nah, jadi Aki mah tetapnya memasukkan pesan-pesan bagaimana kelembagaan program KB begitu. Jadi Aki suka nulis dengan Kang Ading, mana hayang asup di mana. Nah, sedangkan Aki bermain di situ hanya sewaktu-waktu. Kenapa? Karena Aki sibuk dengan pekerjaan. Sedangkan dulu kan Pemkot Jabar itu adalah yang sekarang jadi Jabar dan Banten. Jadi Aki sering di Banten, ada seminggu dan lain sebagainya tidak keburu. Kalau Aki lagi sase, makanya ditanya sama Kang Ading, Tukman, minggu ini main enggak? Nah, saya bilang, Ki ada ada tugas ke Sukabumi, tidak bisa kemana, enggak bisa. Karena itu kan 3 hari itu latihan malam itu di mana? Di SD Halimun, yaitu SD-nya Kang Ayep, Kang Iyep, Kang Udin. Itu adalah suaminya Ida Rosida, menantu Mang Koko, orang Cibide. Ya gitu lalakonnya ai bulang ai balik teh pan biasa urang teh disebut pejabat. Jadi si Cek Nok semua Kang Rukman beliin martabak, makanya kan martabaknya martabak Karapitan, martabak San Francisco kan mahal. Gak apa-apa. Itu jadi di dalam itu kita melihat bahwa orang Sunda itu selalu introspeksi. Jadi mawas diri gitu. Di situ intinya. Mohon maaf, Aki juga sudah agak lupa-lupa ya, sudah agak lupa-lupa akan itu filosofinya itu kan di lagu ya, lagunya itu lagu pembukaan. Tapi silakan aja nanti dilihat di YouTube karena di YouTube itu masih lengkap ya. Aki akan nyanyi tapi nyanyinya kayaknya nggak enak, tidak pede sekarang itu, tidak percaya dukun. Bagaimana nyanyinya begini kan lagunya itu. Inohong di Bojong Rangkong, lain Inohong sabongbrong, Inohong nu ngajak seri, ngajak yang seri kendiri, ngajak naliti nastiti, nalengteng diri pribadi, ngajak balaka nyarita ngarampa cedak nu aya nunang nanunang nuninang lupa lagi gitu kesana kan begitu. Jadi yang pertama Inohong di Bojong Rangkong itu ya yang dibayangkan, yang disamarkan, yang disilibkan begitu ya, itu adalah Inohong bukan Inohong Sabongro, bukan Inohong sembarangan. Para pimpinan negara, pimpinan perkebunan saat itu kan ya itulah ya kekuasaan Walanda ya begitu. Inohong nu ngajak seri. Sepertinya ke kita itu ke rakyat itu ngajak seri tapi yang serikeun diri. Maka dia itu mentertawakan diri sendiri. Begitu ya. Jadi kan lagu kesananya itu ayang-ayang gunggong-gonggongnya rame. Itu adalah semuanya sindiran-sindiran terhadap pemerintah Belanda saat itu. Jadi Inohong di Bojong Rangkong, lain Inohong sabongkrong, bukan sembarangan. Inohong nu ngajak seri, suraseri begitu ya. Seperti Soma itu kan suraseri dengan rakyat. Padahal ada maunya. Apa maunya? Dia kan nyalonkan kepala desa di situ. Ya, terus apa lagi ngajak nyengserikan diri, jadi mentertawakan diri sendiri. Nah inilah orang Sunda ya, jadi istilahnya hanap asor DPDP dan lain sebagainya. Terus apa lagi ngajak naliti, mari kita teliti diri sendiri. Ulah nuduh kanu jauh, ulah neang kanu anggang, nu deket geura deusan, wujudna satang tungkudur.
kujur jirimna satangtung diri. Itu ajaran-ajaran filosofi Sunda yang tinggi. Terus ngajak nyarita balaka. Jadi belak-belakan ceritanya. Jangan dipakai silip-silip. Sekarang kan banyak yang nyaritanya A tapi sebetulnya kelakuannya B begitu. Bukan di sekedar itu. Para penceramah juga begitu. Nyuruh ke orang lain harus begini, dia tidak kan gitu. Itu adalah introspeksi. Ngarampa ceda. Ceda itu adalah kesalahan. Ceda itu adalah tanda-tanda ya, tanda-tanda yang dalam diri dari kesalahan. Cedan waya, apa kesalahanku, apa lukaku, apa sesuatu yang tidak benar di aku, begitu. Nah itu intinya dari Inohong di Bojong Rangkong. Itu tenarnya 1985 ya. Aki main di 88 sampai 92 lah. Waktu jadi penmot karena Aki 92 sudah ke Cianjur. 94, 93 sudah ke Pandeglang. Jadi sudah tidak ikut. Tapi Aki jalinan terus dijaga. Karena 1998 ketika ngawinkan anak saya, Henny, yang paling besar itu yang memberikan penasihatan perkawinnya Kang Ading Apandi ya. Sampai tahun 2000. Pak Aja malah ngobrol tahun 98 itu masih tenar ya. Masih diundang kemana-mana. Jadi kalau diundang itu main sandiwara semalam di yang punya hajat. Itu Inohong di Bojong Rangkong. Mungkin nanti bisa disambung lagi kalau ada pertanyaan. Tapi yang jelas bahwa Inohong di Bojong Rangkong ini meneliti kepada diri sendiri. Cuman karena kita terlalu meneliti pada diri sendiri hanya disampaikan keluar sebagai ucapan atau ungkapan ya, tidak dengan struggle perjuangan, akhirnya bangsa kita atau Sunda suka banyak dilecehkan. Seperti yang sekarang terjadi, begitu ya. Tidak ada yang melecehkan suku Jawa, tapi kan yang nyebut sato itu adalah ke suku Sunda. DPR sendiri sampai melarang bahasa Sunda dibicarakan. Nah, kita tidak boleh diam ya, karena sabar bukan berarti diam. Sabar adalah kita berjuang di jalan Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.